Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas besar pendidikan karakter tentang pengembangan karakter dan kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara untuk mencapai keberhasilan profesional dan sosial. Saya Muhammad Rayhan Nanda Dan saya sendiri Ilham Amanda Putra. Selanjutnya kami akan membahas mengenai pengenalan singkat tentang Universitas Dian Nusantara. Universitas Dian Nusantara atau Undira merupakan perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Jakarta dan Bekasi. Universitas Dian Nusantara memiliki kualitas pembelajaran, dosen, dan fasilitas yang tidak kalah dengan perguruan tinggi swasta lainnya yang berada di DKI Jakarta. Yang dimiliki Universitas Dian Nusantara diantaranya adalah pengelola dan pimpinan perguruan tinggi yang profesional dan berpengalaman dalam mengelola beberapa universitas dan institusi pendidikan ternama di Indonesia. Visi misi Universitas Dian Nusantara yaitu visinya menjadi universitas terpercaya dan profesional yang berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan dunia industri dan kewirausahaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2030. Misinya yaitu salah satu contohnya dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa melalui berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dunia industri dan kewirausahaan secara berkesinambungan. Kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara. Profil lulusan program studi manajemen menghasilkan lulusan yang berjiwa dan berkarakter serta diharapkan akan menjadi seorang asisten peneliti bidang ekonomi manajemen, asisten akademisi, tenaga ahli bidang ekonomi manajemen, profesional, konsultan, tenaga ahli di bidang manajemen dan wirausaha. Konsentrasi atau peminatan program studi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen operasional. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, berakhlak mulia, beretika, kompeten dan berdaya saing tinggi serta mampu mengembangkan ilmu bisnis dan sosial baik di tingkat nasional maupun global. Menghasilkan penelitian unggulan dan inovasi yang mendorong pembangunan sains dan teknologi bidang manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional dalam skala nasional maupun global. Yang ketiga, menghasilkan pengabdian kepada masyarakat sebagai hasil kegiatan pendidikan dan penelitian bidang manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional dalam rangka membantu memberdayakan masyarakat agar mampu menyelesaikan masalah secara cerdas, mandiri, dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu mewujudkan kemandirian program studi yang adaptif, kreatif, proaktif, dan berkualitas terhadap tuntunan perkembangan teknologi yang berdampak terhadap terwujudnya good university governance. Kompetensi lulusan berdasarkan CPMK terdiri dari 4 bagian. 1. Ketaatan pada hukum, disiplin, dan integritas. Contohnya, tidak menerima suap saat menjalankan tugas. 2. Pengembangan karakter dengan kinerja, mandiri dan bermutu. Contohnya, belajar sendiri untuk meningkatkan kemampuan kerja. 3. Kolaborasi dan kerjasama yang sinergis di tingkat individu dan tim. Contohnya, bekerja sama menyelesaikan proyek tepat waktu. Dan terakhir, 4. Peran aktif dalam konteks sosial dan profesional, contohnya mengikuti kegiatan bakti sosial di lingkungan kerja. Korupsi dan integritas dalam dunia kerja. Pendahuluan.
Korupsi adalah masalah serius yang menghambat kemajuan bangsa dan merusak fondasi keadilan. Transparansi Internasional menyebutkan lebih dari setengah negara mendapat skor rendah dalam indeks persepsi korupsi. Integritas sangat penting sebagai landasan melawan korupsi karena mencerminkan konsistensi antara nilai dan tindakan. Pengertian korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi, seperti suap, kolusi, nepotisme, dan pencucian uang. Dampaknya antara lain penyimpangan dana publik, ketidakadilan layanan, gangguan pembangunan, hilangnya kepercayaan masyarakat, dan hambatan investasi. Pengertian integritas. Integritas berarti kejujuran, konsistensi, tanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai moral seseorang yang berintegritas, jujur, dan transparan. Konsisten pada prinsip bertanggung jawab atas keputusan, menjaga kepercayaan, dan adil. Contoh kasus 1. Penyalahgunaan dana bansos. 2. Nepotisme dalam pengangkatan jabatan. 3. Penyelewengan dana pendidikan. 4. Suap dalam proyek pemerintah. 5. Dana desa disalahgunakan. Strategi untuk mencegah korupsi. 1. Pengantar korupsi. Korupsi adalah masalah global yang merusak sistem sosial, politik, dan ekonomi. Biaya ekonomi korupsi mencapai triliunan dolar per tahun. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi umumnya memiliki indeks pembangunan manusia atau IPM yang rendah. 2. Instrumen internasional. UNCAP atau PBB, Konvensi Global Melawan Korupsi. OECD, melawan suap dalam bisnis internasional. Transparansi Internasional, menerbitkan indeks persepsi korupsi. IPU, menyusun etika bagi legislator. OHADA, mencegah suap pada pejabat publik asing. Kemampuan berkomunikasi yang efektif. 1. Pentingnya komunikasi. Komunikasi adalah kunci keberhasilan dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan dunia kerja. 90% perusahaan menganggap kemampuan komunikasi sebagai keterampilan utama. 2. Jenis komunikasi. Ada verbal, lisan, dan tulisan. Lalu ada non-verbal, bahasa tubuh, ekspresi, dan wajah. 3. Komponen dan proses. Pengiriman, pesan, saluran, penerimaan, umpan balik, harus jelas, ringkas, dan saling memahami. 4. Hambatan komunikasi, termasuk perbedaan bahasa atau budaya, emosi negatif, ketidakjelasan pesan, dan gangguan fisik atau teknologi. 5. Komunikasi efektif, menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan aktif, membangun hubungan dan kepercayaan, menghindari konflik melalui komunikasi terbuka. 6. Komunikasi verbal versus non-verbal. Verbal menyampaikan isi informasi, sedangkan non-verbal menyampaikan emosi atau niat. Keduanya harus selaras. Kepemimpinan yang efektif dalam tim dibagi menjadi 4, yaitu kepemimpinan efektif untuk tujuan bersama. Itu memiliki kepemimpinan bukan sekedar memberi arahan, tetapi kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan tim menuju visi bersama. Pemimpin yang efektif menciptakan rasa percaya dan aman dalam tim yang menjadi pondasi kerja sama dan hasil luar biasa. Yang kedua, peran pemimpin dalam komunikasi, motivasi, dan hubungan kerja.
Komunikasi efektif yaitu mendengarkan dengan aktif dan menyampaikan pesan dengan jelas. Memotivasi anggota tim dengan penghargaan, pengakuan, dan kepercayaan terhadap potensi mereka. Membangun hubungan positif yaitu menciptakan lingkungan yang inklusif, terbuka terhadap umpan balik, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif, yaitu melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan, mendorong munculnya ide-ide kreatif, dan memberikan ruang berkembang bagi setiap individu, serta meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan tim. Yang keempat, contoh kepemimpinan sukses, yaitu seorang pemimpin proyek teknologi berhasil menyatukan tim lintas disiplin untuk menyelesaikan produk tepat waktu. Lalu ia mendengarkan saran teknis dari tim, memediasi konflik antar anggota, dan membangun semangat kolaboratif sehingga dinamika tim tetap sehat dan tujuan dapat tercapai. Profesionalisme dalam dunia kerja dibagi menjadi 4, yaitu pertama, profesionalisme, sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen tinggi terhadap kualitas kerja dan etika. Ditunjukkan melalui kompetensi, integritas, komunikasi yang baik, dan tanggung jawab pribadi. Bukan hanya soal penampilan, tapi juga konsistensi dan ketepatan dalam bekerja. Yang kedua, disiplin, yaitu menjaga ketepatan waktu, mematuhi aturan kerja, dan menyelesaikan tugas sesuai standar. Meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan kepercayaan dalam tim. Disiplin adalah dasar untuk mengelola waktu dan tanggung jawab secara efektif. Yang ketiga, tanggung jawab, kesadaran atas dampak tindakan terhadap tim dan organisasi, mencangkup kualitas kerja, kepatuhan terhadap peraturan, dan penyelesaian tugas tepat waktu. Seorang profesional harus siap mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Yang keempat, etika dan integritas, yaitu bertindak jujur, adil, dan konsisten dengan nilai moral dan etika profesi. Menjaga kepercayaan kolega, atasan, dan klien adalah fondasi reputasi profesional. Integritas mendorong lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Adaptasi terhadap perubahan dibagi menjadi 4. Yang pertama, perubahan cepat di dunia kerja, yaitu revolusi digital, otomatisasi, dan globalisasi mengubah struktur pekerjaan. Munculnya teknologi baru, tren industri, dan budaya kerja fleksibel menuntut keterampilan baru dan cara kerja yang adaptif. Yang kedua, pentingnya kemampuan beradaptasi. Sekitar 80% pekerjaan saat ini diperkirakan akan berubah dalam 2 dekade. Lalu adaptasi menjadi kunci sukses lulusan untuk tetap relevan dan kompetitif di dunia kerja yang dinamis. Yang terakhir, individu yang cepat belajar dan fleksibel akan lebih mudah menemukan peluang. Yang ketiga, strategi adaptasi efektif. Yang pertama, belajar sepanjang hayat melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan informal. Yang kedua, terbuka terhadap ide baru dan berani mencoba pendekatan berbeda. Yang ketiga, berinovasi dengan memecahkan masalah dan menciptakan nilai baru dari perubahan. Yang keempat, bangun dukungan sosial dan jaringan profesional. Lalu yang terakhir yaitu contoh perubahan dan solusi. Contohnya, lulusan menghadapi pekerjaan hybrid atau remote yang belum kuliah pernah dialami di bangku kuliah. Solusinya, mengikuti pelatihan kerja digital, membangun disiplin pribadi, dan menjaga komunikasi tim secara daring. Contoh di dalam perusahaan yaitu perusahaan mengadopsi AI atau otomatisasi. Solusinya upgrade keterampilan digital dan keterampilan analitis. Menghargai kearifan lokal di dunia kerja dibagi menjadi 4, yaitu kearifan lokal sebagai cermin karakter bangsa. Kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong sejalan dengan pendidikan karakter di kampus. Inklusi nilai lokal dalam dunia profesional. Mengintegrasikan kearifan lokal dalam etika kerja,
pengambilan keputusan, dan kepemimpinan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkepribadian. Yang ketiga, peran mahasiswa dan profesional muda. Sebagai agen perubahan, mahasiswa dan lulusan harus mampu membawa nilai-nilai lokal ke dunia kerja dengan sikap terbuka dan toleran. Lalu yang terakhir, contoh implementasi di tempat kerja. Yang pertama, menjunjung tinggi etika lokal saat bertugas di daerah berbeda. Yang kedua, mengadopsi nilai gotong royong dalam kerja tim. Yang ketiga, menghargai hari-hari adat atau tradisi setempat. Yang keempat, mengenalkan filosofi lokal seperti Trihita Karana, Sirina Peace kepada rekan kerja multinasional. Kesimpulan dibagi menjadi 4. Yang pertama, integritas dan etika merupakan landasan utama untuk menjaga korupsi dan membangun kepercayaan di lingkungan profesional. Profesional sejati menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi nilai moral dalam setiap tindakan. Yang kedua, keterampilan kunci untuk sukses. Dunia kerja menuntut kepemimpinan yang inspiratif, komunikasi efektif, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan global dan teknologi. Yang ketiga, peran lulusan Universitas Dian Nusantara diharapkan mampu menjaga nilai-nilai religius, kemanusiaan, dan integritas, menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam pembangunan etis dan kepribadian. Yang keempat, karakter profesional ideal. Disiplin, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki kepekaan sosial dan budaya. Lulusan harus mampu menerapkan nilai-nilai lokal dan nasional dalam konteks profesional global.